Baik, perkenalkan nama saya Lisan Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 1124024. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum eh, sesi ketiga yang dimana ada di sini berjudul rekursi binary search tree dan tree traversal. Nah, di sini seperti biasa di sini kan ada latihan. Eh, Latihannya ini tentang ada berisi aktivitas praktikum yang pertama itu ada di sini rekursi rekursi binary search tree, ada tree traversal yang dimana tree traversal ini ada BFS, DFS. Nah, DFS ini dibagi menjadi tiga bagian: pre-order, post in order, dan in order. Dengan setelah ini saya akan menjelaskan bagian code-nya. Nah, di sini ada beberapa file Java yang dimana ada app Java, binary search tree, call stack factorial, dan recursive tree traversal. Tadi kan ada tiga bagian yang dimana pada praktikum ada rekursi, di sini ada rekursi, ada tree traversal, dan factorial ini binary search tree. Nah, pertama saya akan menjelaskan pada binary search tree di sini. Nah, pada binary search tree di sini yang dimana di sini menggunakan queue, yang di sini ada kita mendeklarasikan yang berupa public class binary search tree, yang dimana public node berupa root. Nah, di sini dibuat public agar bisa diakses di Java. Nah, uh, setiap pada semua folder atau file code yang ada di sini itu harus bisa diakses di app Java-nya ini. Nah, untuk apa sih? Nah, app Java ini merupakan sebuah inputan yang akan dikeluarkan dari setiap fungsi yang ada pada file ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa setiap file yang ada pada bagian foldernya ini berisi tentang fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh si app Java yang akan berfungsi untuk sebagai memberikan luaran sesuai dengan pada kelima bagian file ini. Ini ada berupa public class node. Nah, kan ini berupa public. Jika public bebas diakses siapapun. Di sini ada public integer value, ada node. Nah, node ini merupakan seperti yang kita pertemuan beberapa minggu lalu yang di mana node ini contohnya ada node A dan node B. Yang di mana A ini bisa berupa ekor atau head dan B berupa tail atau ekor. Nah, di sini ada tambahan metode BFS. Nah, BFS itu binary search tree yang dimana di sini ada current node merupakan node yang terbaru yang saat disubmit itu berupa root yang dimana menggunakan queue. Nah, queue. Nah, queue ini menggunakan link list yang nah, di link ini kan seperti yang kita ketahui di list ini tanpa kita perlu mendeklarasikan ukurannya. Nah, jadi jika kita menggunakan link list kan, nah di situ kan perlu kita deklarasikan. Contohnya, kita mendeklarasikan isinya berupa 10. Nah, itu merupakan harus 10 yang dapat kita input. Nah, sedangkan link list ini dapat kita memberi inputan bebas. Nah, sesuai dengan memori atau bisa dapat kita simpulkan unlimited. Nah, di sini ada ya if current node berupa null, tidak null. Nah, current itu maksudnya tidak null itu yang berupa kosong. Nah, Q ini dapat ditambahkan di current node. Nah, jika tidak maka Q size-nya itu di atas 0, maka current node ini Q current node dapat di remove. Nah, di sini ada kita lihat jika current node itu ada left maka dapat ditambahkan. Nah, di sini kan pada node itu kan ada left dan right. Nah, di sini ada dua bagian. Nah, kita menggunakan if else yang dimana if ini pertama itu current node dan current node juga pada bagian right dan akan mereturn result. Nah, ini merupakan code yang ada di bagian bawah ini yang berisi tentang metode yang dimana contohnya ada get root, insert, masukkan, contain, delete, hapus, count, menghitung, contribute, menghitung downnya. Nah, kan apa namanya kan pada bagian tree saya akan menggambarkan bagian tree. Saya akan menjelaskan eh, eh, eh,
Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat bagian tree. Eh, nah, eh, tahu. Nah, tree itu ada seperti ini contohnya. Ini A, baru ada lagi di sini A, ada di sini ini B, ini C. Nah, ini merupakan tree yang dimana A, B, C ini berupa node. Nah, perlu kita ketahui bahwa bagian kiri itu selalu paling kecil dibanding kanan. Nah, ini dapat berupa daun. Nah, dapat kita tambahkan lagi. Oke, dalam kode yang tadi. Nah, kan di dalam binary search tree itu ada metodenya berupa get. Nah, pada ini kita lihat ada public boolean yang dimana kan eh, ketika benar apa jika salah false. Di sini if root berupa null atau rootnya itu kosong, nah root dapat membuat new node akan mereturn true. Nah, jika tidak maka akan while kemudian akan memberikan luaran berupa false jika new node-nya itu sama dengan temp value. Nah, jika tidak jika new node value lebih kecil dari temp value-nya ini, maka akan memberikan luaran if temp left berupa null, temp left berupa node dan return true. Nah, public boolean contain ini, nah jika root berupa null maka akan mereturn false, jika tidak akan memberi return true. Nah, setelah itu ada berikut ada if value lebih kecil dari tim value, lalu if else. Nah, di sini count. Ini untuk menghitung dari setiap node yang yang telah kita masukkan. Nah, lalu ada public count leaf. Count leaf ini menghitung tahun menghitung setiap node yang telah keluar. Contohnya keluar dari kanan atau keluar dari kiri itu setelah keluar yang menggunakan metode berupa delete akan dapat dihitung berupa menggunakan count leaf. Nah, count leaf ini akan dijumlahkan satu persatu, maka setelah operasi metodenya telah selesai berupa operasi metode delete, maka akan dapat dihitung menggunakan count leaf react. Baru ada helper. Nah, helpernya ini contohnya ada berupa delete, ada berupa min value, ada delete rect, ada. Nah, setiap metode ini harus akan node root. Root itu kan akar. Nah, berupa root isinya left atau right. Lalu masuk ke tree traversal. Nah, tree traversal ini saya akan jelaskan ini menggunakan BFS Business Tree yang dimana ini menggunakan queue yang jika while ini. Nah, ini. Nah, while jika queue is empty, queue-nya itu kosong, maka karena itu dapat di remove. Nah, akan dan juga dapat ditambahkan. Nah, jika current node itu left atau sebelah kiri itu sebelah kiri berupa tidak ada angka berisi nilai, maka dapat add current node left atau ditambahkan. Nah, di sini ada if current node right, sebelah kanan juga null. Nah, sama seperti ini juga, tapi ini bedanya di kanan, sedangkan di kiri. Setelah itu fungsinya dapat dipakai jika setelah di return resultnya. Baru ada public static, ada static ini. Oh, ini traverse. Nah, ini untuk node yang dimana yang perlu dibuat traverse-nya. Nah, di sini juga ada result menambahkan current node. Baru ada release, ada device in order, ada banyak selesainya juga. Nah, di sini kan ada class traverse. Nah, di sini kita lihat ada if current node atau node terbaru defnya itu berupa nol, maka akan dapat kita membuat new traverse. Nah, sama juga seperti ini. Jika resultnya itu berupa dapat kita edge berupa current node berupa value. Jika current node-nya right berupa nol, maka akan dapat new traverse. Nah,
Sebenarnya bisa sih kita satukan yang ini sampai ini, cuman kan harusnya ini pada root sebelah kiri, ini root pada sebelah kanan. Baru ada rekursif. Oh ya, rekursif. Rekursif ini merupakan mengembalikan bilangannya sendiri atau memanggil dirinya sendiri. Oh, di sini ada metode untuk mencari data yang berupa rcontain yang di mana ada boolean. Ini rata-rata pada praktikum ini saya menggunakan boolean. Jika nol maka false. Ada jika value-nya lebih kecil daripada karena berupa value, maka dapat merutan rcontain-nya. Nah, di sini ada metode insert. Nah, insert ini menambah atau memasukkan sebuah angka atau nilai ke dalam tree. Nah, di sini ada perbaikan hasil rekursi harus disimpan kembali ke BSD root. Nah, root itu kita dapat di insert. Lalu ada di sini private recursive yang dimana private ini tidak dapat diakses atau di input sembarangan. Lalu ada metode mencari nilai terkecil. Nah, nilai terkecil ini untuk apa sih? Untuk di remove. Nah, contohnya kita memberi inputan bebas, contohnya nih kan. Contohnya 11, 12, tiba-tiba 3, 6, 8. Nah, dari node itu akan disaring. Nah, node terkecil akan dihapus. Nah, di sini sedangkan di sini ada metodenya ini berupa remove. Ini untuk menghapus, ada private recursive. Ini untuk mengambilkan angkanya sendiri. Faktorial, faktorial. Nah, ini faktorial itu operasi contohnya 3 faktorial. Maka akan 3 kali 2 kali 1, maka akan 6 hasilnya. Nah, di sini kita menggunakan faktorial untuk penggunaan pada binary search tree. Baru ada call stack, ini untuk penggunaan metode pertama, metode kedua, metode ketiga. Nah, kita lihat pada penggunaan app Java-nya. Nah, di app Java ini isinya apa aja sih? Di sini ini merupakan untuk simpelnya itu ini untuk berhubungan dengan output. Nah, ini merupakan input pada binary search tree yang dimana kita menentukan berupa 47, 21, 76. Nah, sebenarnya di sini kita bebas dapat memberikan inputan bebas, tapi kita menentukan inputannya di awal supaya langsung fungsi seperti ini dapat langsung digunakan. Nah, lalu di sini contohnya kita buat binary search tree yang dimana 47, 21, 76, maka akan menampilkan outputnya seperti apa sih? Nah, outputnya akan ditampilkan seperti ini. Baru akan ditambahkan ke BSD. BSD ini binary factorial search. Baru ada DBS post order. Post order ini post berarti terakhir ya. Baru ada output sesuai gambar tuh. Baru ada output tugas. Nah, baik, setelah penjelasan saya, sekarang kita masuk kepada run dan kita run. Nah, berikut hasilnya. Hasil dari yang dapat saya run code saya. Baik, sekian dari penjelasan saya pertemuan tentang uh, rekursi, binary search tree dan tree traversal. Sekian dan terima kasih.